Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Uniknya Cara Allah Menolong. Ayat Alkitab yang terdapat di dalam Keluaran pasal 15 ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami ingin merenungkan firman-Mu. Oleh sebab itu, berbicaralah Tuhan kepada kami, karena kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Inilah Tuhan doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, lebih daripada sekedar haus, bangsa Israel yang sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, bangsa ini mengalami dehidrasi. Wajar saja, karena mereka berjalan di padang gurun selama 3 hari tanpa tempat perteduhan dan tanpa air. Akhirnya mereka menemukan sumber air. Tak terkira senangnya hati mereka. Tapi apa yang terjadi? Airnya itu pahit dan tentunya tidak bisa diminum. Ya, ini bukan lelucon. Dan ketika Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan justru menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Mereka itu minta air dan Tuhan memberinya sepotong kayu. Ya, lelucon apalagi yang dibawa Tuhan. Ajaibnya ketika kayu itu dilemparkan ke sumber air itu, maka airnya yang menjadi tawar dan bisa diminum. Luar biasa saudara-saudara, cara Tuhan menolong umatnya. Lain cerita dengan Gideon saat harus berperang melawan ribuan tentara Midian. Bukannya yang mendaftar untuk ikut berperang itu semakin banyak, tetapi malah menurun. Tuhan justru semakin mengurangi jumlah pasukan Israel sampai hanya menjadi 300 orang saja. Ya saudara-saudara, lebih aneh lagi, mereka yang tidak menggunakan pedang maupun tombak, tapi dengan buyung-buyung kosong, sangkakala dan suluh. Kita tahu Gideon dan pasukannya menang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah-kisah tersebut cukup menunjukkan bahwa ada cara Tuhan menolong umatnya. Ya, kadang-kadang unik untuk bisa kita prediksi dan susah ditebak. Ia bisa memakai cara yang paling umum, tapi ia juga bisa memakai cara-cara yang paling aneh dan khusus. Jadi, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan dengan cara-cara yang ada dalam benak, dalam pikiran kita saja, sebab ia sering kali melakukan apa yang tak pernah terlintas di dalam benak dan pikiran kita. Jika kita berdoa kepada Tuhan, milikilah penyerahan diri yang total kepadanya. Jangan pernah coba mengatur Tuhan bagaimana cara Ia menolong kita. Lagi pula, dugaan kita sering meleset. Tahu beres saja, lebih enak bukan? Ya, marilah milikilah penyerahan mutlak kepada Tuhan saat Ia menolong kita. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kenyataannya memang ketika kami sedang mengalami persoalan apapun di dalam hidup ini, cara Tuhan menolong kami dengan unik dan tak pernah terkira. Dan inilah keyakinan kami bahwa Tuhan senantiasa tidak membiarkan kami dalam menghadapi persoalan hidup ini.
Inilah Tuhan doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.